Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian saya muliakan, seperti yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, bahwasanya ini adalah pertemuan kita dengan kitab yang terakhir. Ya. Nanti tanggal 3 April artinya adalah Rabu pertama di bulan April. Itu merupakan pertemuan terakhir kita selama tahun ini, dan karenanya nggak pakai kitab, ya, karena berbarengan dengan hari Isra dan Mi'raj. Jadi nanti tanggal 3 kita sekaligus penutupan, sekaligus Isra Mi'raj, dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Gitu. Insyaallah, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, semuanya pada bisa hadir insyaallah buat penutupan tanggal 3 April nanti. Dan sekarang seperti yang tadi saya sampaikan akan menjadi penutupan untuk kitab kita, ya. Dan memang habisnya itu masuk ke bagian besarnya, maksudnya yaitu kitab Shaum. Dan ini sekarang pas puasa itu, ya. Pas puasa, jadi belum tahu ilmunya, tapi insya Allah langsung ke prakteknya. Insya Allah ilmunya sudah pada tahu juga kan selama ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas mengenai pembahasan yang terakhir di kitab zakat ini, yaitu orang-orang yang tidak diperkenankan zakat diserahkan kepada mereka. Siapa aja? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya kita awali seperti biasanya dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة عافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونسأل سيدنا محمد اللهم بن عيسى وكيل مقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا رحمة الله بن أبو بكر العيدروس وخير الموجود أشياء بن سالم وسلم وقرن ثم لسائفنا بن الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي بن الحبشي ثم إلى روي صاحب هذا الكتاب الشيخ القاضي أبي الشجاع الأصفهاني وأصول المفرين ثم إلى رواية أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين والمفسرين والقرآن مفسرين وسلام الصوفية المحققين أجمعين خصوصا الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Pertemuan kemarin kita udah bahas mengenai siapa aja yang kita boleh menyerahkan zakat kita kepada mereka, yaitu al-asnaf as-samaniyah, kelompok 8 orang yang zakat kita diserahkan kepada mereka, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya, semuanya ada 8, yaitu fuqara, masakin, amilin 'alaiha, mu'allaf, riqab atau budak, gharimin orang yang punya utang, fi sabilillah yang berperang di jalan Allah, dan juga ibnus sabil yaitu musafir yang kehabisan ongkos.
Mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang termasuk di antara kelompok orang yang wajib dizakati, tapi insya Allah malah bisa bayar zakat. Gitu ya. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang-orang yang bisa memberi kepada orang lain, karena memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan kalau misalnya kita termasuk di antara kelompok orang yang memang mungkin kurang sekalipun, sebaiknya teman-teman sekalian jangan pernah minta-minta. Jangan pernah minta-minta ya, karena meminta-minta itu adalah perbuatan yang gak baik. Kata Nabi Muhammad, yaktilan nuktah saudah yaumul qiyamah. Ada satu titik di wajahmu di hari akhirat nanti setiap kali kamu minta-minta. Kebayang kalau minta-minta di jalanan itu, mukanya kira-kira, kalau setiap kali satu kali minta satu titik hitam, kalau kemudian mintanya tiap hari, jadi nggak ada tersisa ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua dari merasa malu di hari akhirat, insya Allah. Dari rasa malu di hari akhirat, kalau ada yang kita minta, mintalah kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman sekalian, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Allah pun nggak mau minta dunia. Sama Allah nggak mau minta dunia. Mintanya apa? Mintanya akhirat, mintanya akhlak yang terpuji, mintanya ilmu yang bermanfaat, mintanya kebaikan hati, mintanya ampunan. Gitu mintanya dunia. Ecek-ecek katanya gitu. Dunia. Ngelihat dunia kayak orang ngelihat lalat hinggap di hidung. Pengen diapain? Pengen ditepis, nggak betah, gitu. Para kekasih-kekasih Allah SWT seperti itu. Nah itu kalau para kekasih Allah, bahkan mereka tidak mau meminta dunia kepada yang punya, apakah lagi meminta dunia kepada orang, kepada manusia, sama-sama nggak punya kok. Ada dulu seorang perempuan solehah, suaminya mau pergi haji, nggak ninggalin apa-apa buat selama perjalanan haji ke, nggak punya apa-apa, duit apa gitu ya buat ditinggalin. Waktu suaminya berangkat haji, teman-teman di kampungnya pada nyengukin dia. Ya ampun po, ente kenapa biarin laki ente haji po? Dia nggak ninggalin apa-apaan buat kamu, mau-maunya kamu. Katanya istrinya, ini solehah nih bu nih, bu, solehah nih bu. Ibu-ibu sekalian, beliau kemudian mengatakan kepada teman-temannya, zahaba akilur rizq wa baqiyar razzaq. Yang pergi itu kan sama aja kayak saya, tukang makanin rezeki. Sementara yang tukang bagi rezeki nggak pernah pergi. Kenapa saya mesti khawatir? Kita sama suami kita sama-sama aja bu, tukang makan rezeki. Kita, anak kita, semuanya sama, tukang makan rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nah ngapain kamu minta sama yang tukang makan rezeki? Ibu ya? Benar nggak? Jadi jangan minta bahkan kepada jangan minta bahkan kepada suami. Mau jawab lah enak bener. Jangan minta bahkan kepada saja kalau suami kagak diminta saja. Kalah-kalah dikasih karena ibu demen minta selama ini. Kalau ibu nggak demen minta selama ini, suamimu akan ngasih nggak pakai diminta? Nggak pakai diminta dia ngasih. Kenapa selama ini dia nggak ngasih kalau nggak diminta? Karena ibu sebelum waktunya udah minta duluan. Kebiasaan. Jadi dibikin dirimu jadi semacam alarm, pemberitahuan. Mana pemberitahuannya paling ini banget ya, kalau mak-mak saya. Katanya anak-anak itu loh, alarm paling bagus adalah ibu. Minta bangunin jam 7, dia bangunin jam 6 sambil bilang jam 8. Bener banget, mama emang begitu.
Betul nggak? Anak udah bangun jam 7 nih. Mah, lagi nggak sholat nih, Mah, ntar bangunin jam 7 ya, Mah ya. Gitu kan, malam-malam bilang. Iya, nak, ntar bangunin. Masih jam 6, buruan jam 8 loh. Dubrakan tuh anak bangun, ya Allah, ya Allah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas, ya jangan suka minta-minta Bu, jangan suka minta-minta. Kita insya Allah bisa jadi orang yang selalu memberi tanpa harus minta-minta, insya Allah. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Gara-gara mimpi maulid tadi suara hilang. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Wa khamsatun 5 kelompok orang. Padahal backing vokal juga tadi. La yajuzu daf'uha ilaihim, tidak diperkenankan zakat kita diserahkan kepada mereka. 5 kelompok orang ini kita nggak boleh ngasih zakat sama mereka, nggak cukup, nggak sah. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, walaupun dia mu'alaf, enggak dik, mu'alaf, enggak lah ya. Walaupun dia punya utang, walaupun dia riqab, misalnya, walaupun dia musafir yang kehabisan ongkos, walaupun dia mujahid fisabilillah, kalau dia termasuk dari 5 kelompok orang ini nih, nggak boleh dikasih zakat kepada mereka. Siapa? Yang pertama, al-ghaniyu, orang kaya. Karena orang kaya pasti nggak miskin. Ya iyalah, kaya. Ya, misalnya gitu, ada orang kaya ikut fisabilillah, ada orang kaya ikutan jadi apa namanya, bagi-bagi zakat, amil misalnya. Nah itu. Ghaninya tersebut bimalin, dengan harta, kaya gitu kan. Bimalin dengan harta, au kasbin, atau dengan usaha. Jadi emang kaya dari keturunan gitu ya. Kan banyak Bu, orang kaya dari turunan. Begitu tanjakan miskin lagi. Kayaknya karena turunan. Saya cakep dari turunan. Begitu tanjakan jelek lagi. Al-ghani, orang kaya, bimalin, dengan harta, au kasbin, atau usaha. Dia punya usaha sampai dia jadi mampu, dah nggak boleh dikasih zakat sama mereka. Berikutnya wala abd, budak, kecuali jika budaknya adalah budak mukatab. Budak mukatab termasuk dalam kelompok firriqah, ya, yang kemarin kita udah bahas. Budak mukatab adalah budak yang diakad bebas kalau dia bisa bayar pembebasannya. Jadi kalau budaknya bilang, majikannya bilang, saya udah nggak sanggup lagi dah ngasih makan kamu, terus saya juga nggak terlalu perlu orang kerja sama kamu saya bebasin deh, tapi kamu kerja sendiri dulu, kamu kalau bisa bayar buat saya 5 juta, kamu saya bebasin. Nah, ini dia kerja. Kalau dia kemudian kerja kayak begitu tuh untuk mendapatkan uang pembebasan dirinya sendiri, itu teman-teman sekalian namanya budak mukatab. Ya, budak mukatab ini wajib diberi zakat. Yang kemarin kita udah bahas, wafir riqab itu ya. Oh ya. Tapi kalau dia budaknya budak bukan mukatab, budak bukan mukatab tuh budak biasa. Bu, sekarang di atas muka bumi ini tidak diperkenankan perbudakan, dan memang tidak ada perbudakan di atas muka bumi ini. Ya Bu ya, nggak ada perbudakan di atas muka bumi ini. Meskipun ada banyak orang-orang yang menjadi budak bagi harta, yang menjadi budak bagi kekuasaan, yang menjadi budak dari cinta. Demi yang dia cinta, dia akan melakukan apapun aja. Termasuk nih anak-anak gadis nih, ada yang demi cintanya kepada seorang laki-laki, ketika pacarnya kemudian meminta dia untuk
memberikan harga dirinya, dia pun kemudian mau memberikan harga dirinya kepada laki-laki tersebut. Ini namanya budak. Budak apa? Budak cinta. Dibilang sama dia tuh, kamu makan tuh cinta. Ibu tahu marahnya kan gitu tuh. Ya Allah bu, itu nyesel. Orang kayak gitu kan dikuasai sama setan. Ya, jadi budaknya setan akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jadi teman-teman sekalian, perbudakan udah nggak ada. Zaman sekarang nih udah nggak ada perbudakan. Kalau ibu-ibu lihat ada perbudakan, misalnya gitu ya, lo mau beli orang nggak? Ada yang nawarin. Maksudnya gimana? Iya nih ada budak nih jual, lo mau nggak? Misal gitu. Itu mesti dilaporin ke polisi, gitu. Nggak boleh kayak begitu. Atau misalnya ada orang yang memperbudak orang lain. Ada orang kerja di rumahnya orang, misalnya gitu ya. Dia selama kerja di rumahnya orang tersebut nggak digaji, malah disiksa, dikasih makan kayak binatang, laporin. Biar orang kayak gini dimasukin ke penjara, penjaranya sendirian, nggak usah dikasih makan, terus ditaruhin tikus banyak-banyak. Aduh, sebelnya saya orang-orang kayak gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hidupkan empati dan simpati di dalam hati kita, dengannya kita merahmati semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Berarti ini budak nih bukan termasuk pembantu rumah tangga? Ya bukan. Kalau pembantu rumah tangga dia pekerja ya bu ya. Namanya asisten rumah tangga. Malah kadang-kadang bu kalau kelamaan tinggal di tempat kita lebih majikanan dia daripada kita. Betul nggak? Kalau disuruh mendingan ini aja gitu, lebih tahuan dia pokoknya. Ini ustazah lagi curhat enggak? Ya, kasih. Walabat ya. Jadi ini budak nih teman-teman sekalian, itu nggak boleh dikasih zakat kalau dia bukan budak mukatab. Kenapa? Karena hartanya budak adalah hartanya majikan. Sama kayak anak kecil. Anak kecil punya orang tua, ya, anak kecil umur 3 tahun punya orang tua miskin, anak kecilnya kan pasti miskin. Kalau orang tuanya kaya, anak kecilnya juga kaya. Nah kalau ada anak kecil dikasih uang orang, misalnya gitu ya, 500.000, itu duit punyanya tuh anak atau punya orang tuanya? Orang tuanya. 300.000 anak umur 3 tahun dibeliin apa? Ya kan? Nah ini jadi teman-teman sekalian, budak itu juga seperti itu. Uangnya budak adalah uang majikan. Sama kayak uangnya anak adalah uangnya orang tua. Kalau anak yatim gimana? Anak yatim nggak semuanya miskin loh. Betul nggak? Anak yatimnya siapa dulu? Kalau anak yatimnya orang kaya punya harta warisan melimpah ruah, dia yang zakatin orang, iya. Maksudnya dia yang bayarin zakat, malah bukan dizakatin gitu. Jadi nggak semua anak yatim itu menerima santunan secara materi. Kalau menerima kasih sayang tentu saja kita harus sayangi anak yatim. Tapi kalau dari segi apakah semua anak yatim berhak untuk kita santunin materi, tergantung anak yatimnya miskin apa enggak. Gitu. Nah kalau anak yatimnya miskin ya berarti tergantung lagi sekarang dia berada dalam jaminan tanggungan apa enggak. Kalau dia berada dalam tanggungan, misalnya kayak ada kan orang-orang kaya yang ngambil anak yatim, diangkat anak, begitu kan ya? Nah itu nggak lagi menerima zakat, ngapain dizakatin? Udah kaya gitu. Kalau kemudian misalnya anak yatim ini ditanggung sih sama satu pondok pesantrennya kaya apa enggak? Gitu. Karena banyak juga tuh pondok-pondok pesantren yang kaya raya dibangun sama orang-orang yang
pengusaha, begitu kan ya? Dia bikin pondok pesantren memang untuk memberi kepada anak-anak yatim itu. Nah kalau kayak gitu juga nggak perlu untuk mendapatkan zakat. Lain kalau ditanggung sama satu yayasan, ditanggung sama satu pondok pesantren, hanya saja pondok pesantren ini pun juga nggak punya juga. Nah kalau kayak gitu, maka kita boleh untuk menyerahkan zakat kita kepada mereka, gitu ya. Al-Qas bin Wal-Abad budak, wa Banu Hashim wa Banul Muttalib. Yang ketiga adalah Banu Hashim, yang keempat Banul Muttalib. Siapa Banu Hashim Banul Muttalib? Keluarga Nabi kita Muhammad. Kenapa kok nggak boleh dizakatin? Nih ibu-ibu saudara sekalian, kenapa keluarga Nabi nggak boleh terima zakat? Sampai dengan sekarang para syaraif, para habaib itu kalau ulama-ulama yang sangat berhati-hati, mereka tidak mau memberi kepada kalangan habaib ataupun syaraif syarifah dari uang zakat. Kenapa? Sebab katanya Nabi Muhammad, innama zakat awsahu amwalihim. Sesungguhnya zakat itu adalah kotorannya harta. Kotorannya harta mereka. Kotoran hartanya orang yang mengeluarkan zakat. Kotorannya itu adalah berupa zakat. La yahilluli, enggak halal bagiku, wala li ahli, dan tidak halal kepada keluargaku. Enggak halal buat Nabi, enggak halal buat keluarga Nabi. Enggak pantas. Masa Nabi dikasih zakat? Betul nggak? Nggak pantas. Ibu-ibu bayangin kalau ada Sayyidah Fatimah. Pantas nggak kalau kamu kasih zakat untuk Sayyidah Fatimah? Walaupun Sayyidah Fatimah miskin, pantas nggak kamu kasih zakat? Nggak pantas. Pantasnya dikasih apa? Hadiah, teman-teman saya sekalian. Sedekah aja nggak pantas. Pantasnya hadiah. Karena walaupun beliau miskin, pasti kemiskinannya ada pilihan. Pasti kemiskinannya adalah pilihan. Andai mereka mau kaya, pasti Allah sudah akan menjadikan mereka kaya raya. Gitu teman-teman sekalian. Sama halnya zaman sekarang juga kayak begitu. Gak usah Sayyidah Fatimah teman-teman sekalian. Ubaba Bahia tuh, orang mau bangunin dia rumah istana kalau beliau mau. Tapi beliau gak mau. Paksa sama orang-orang. Udah yang lagi bangun. Di mana Ubaba, jalan apaan? Di kuburan. Ane lagi bangun di kuburan. Ya ampun Ubaba, kita pengen bangunin dong di atasnya tanah nih, biar kelihatan gitu Ubaba ada rumah besar gitu. Kita kan malu Ubaba Bahia seorang ulama tinggal di negeri kami, tapi rumahnya kecil, yang paling kecil di antara kita semua. Kita punya banyak duit, pengen bangunin Ubaba rumah. Kata Ubaba Bahia, ngapain kalian bangunin saya rumah? Bentaran doang saya tinggalinnya. Jauh lebih penting bagi saya untuk membangun tempat yang bakalan lama saya tinggal di dalamnya. Masya Allah. Apatah lagi Sayyidah Fatimah. Maka teman-teman sekalian, orang-orang seperti mereka ini nggak pantas. Jangan kata zakat, sedekah nggak pantas. Pantasnya apa? Hadiah. Hadiah aja bingung. Teman saya tuh waktu ketemu sama Bu Bahia, dia bilang, Bapak, saya pengen ngasih hadiah. Bapak apaan ya? Saya mau ngasih uang Bu Bapak. Kata Bu Bapak, nggak usah. Ada tuh saya yang kemarin masih ada tuh, saya mau kasihin orang lagi bingung, siapa yang saya kasih? Quran Bu Bapak, Quran. Emang saya baca berapa Quran, yang itu masih ada loh dari Habib siapa gitu sebutin. Anak gak akan mau tuker Quran itu sama Quran kamu, gila. Tasbih Bapak nih, tasbih saya dari Habib Fulan bin Fulan. Kalau gitu Bapak saya kasih tasbih buat Bapak, yang itu buat saya, enak aja. Ini tasbih dari Habib Fulan bin Fulan. Kain Bapak, saya mau kasih kain. Nggak usah, baju masih bagus. Jadi saya mau ngasih apa Bapak? Kamu mau bantuin saya, kata Bapak? Iya Bapak, mau saya, pengen bantuin Bapak. Apa Bapak yang bisa saya bantu? Kalau kamu mau bantuin saya, maka ringankanlah hisab saya, jangan kasih apa-apa ke saya. Itu orang zaman sekarang, meninggal beberapa bulan yang lalu.
Terus kamu mau mikir sahabat-sahabat Nabi pada rebutan warisan? Terus kamu mau mikir bahwa Sayyidah Fatimah ada nuntut harta warisan dari Sayyidina Abu Bakar? Kemana otakmu? Lama-lama saya marah nih. Jadi teman-teman sekalian, Banu Hashim Banul Muthalib keluarga Nabi Muhammad SAW nggak pantas dikasih zakat, karena zakat itu adalah harta kotor. Zakat itu adalah kotorannya harta, kotoran harta kita itu. Nah, itu zakat gitu kan. Nggak pantas kalau diberikan kepada orang yang nasabnya bersambung dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi jangan gara-gara nggak bisa dikasih zakat, kamu nggak kasih apa-apa sehingga mereka menjadi orang-orang yang paling tidak mampu di antara masyarakat. Ini juga nggak benar, teman-teman sekalian. Jadi tuh, kalau para pengusaha, para orang-orang soleh, para alim ulama, biasanya mereka ada hitungannya. Kalau mau ngeluarin zakat, nah, mereka keluarkan zakat dari harta mereka, mereka keluarin hadiah dari harta mereka. Hadiah inilah yang nanti akan mereka berikan kepada para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Berikut sekalian saya muliakan. Meskipun apakah zaman sekarang ini masih berlaku atau tidak, itu ada hilaf di antara ulama. Karena begini, dulu di zaman hidupnya Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, sampai ke zamannya masa sesudahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, masa sesudahnya khilafah sesudahnya Nabi Muhammad SAW, itu para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi, keluarga Nabi, teman-teman sekalian, mereka dapat namanya khumusil khumus. Apa itu khumusil khumus? 1/5 dari 1/5-nya harta Baitul Mal. Jadi itu orang Islam kan punya kas negara. Kalau negara ditanganin sama Islam, gitu ya, itu negara tuh punya kas negara kan. Makanya ada bendahara negara itu kan ngatur kas negara. Kalau kita tuh apa tuh namanya? Milik negara. Apa sih namanya? UMN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tapi itu kan hanya badan usaha ya, bukan hartanya semuanya kan, bukan uang yang mereka punya kan, gitu loh. Nah itu negara tuh selalu punya kas negara, gitu loh. Teman-teman sekalian, di kasnya negara ini itu ada pembagiannya dalam Islam. 1/5 buat ini, 1/5 buat ini, 1/5 buat ini, 1/5 buat ini. Dibagi per 5. Nah, 1/5 yang terakhir ini dibagi 5 lagi. Dibagi 5 lagi, salah satunya buat semua dzurriyyah Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu sekalian. Nah, di banyak negara yang lain nggak punya kas negara. Di tempat kita di Indonesia ini yang bahkan mayoritasnya Muslim sekalipun, nggak ada aturan Baitul Mal diberikan kepada para habaib ataupun para syaraif, kan nggak ada aturannya kan? Apakah mereka boleh terima zakat apa enggak di zaman sekarang? Ini ada hilafiyah di antara ulama. Ada hilaf di antara ulama. Berikut sekalian, salah satu dari yang mengatakan bahwa boleh habaib syaraif menerima zakat ketika tidak adanya Baitul Mal. Ketika tidak adanya Baitul Mal, kas negara, salah satu yang berpendapatnya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, salah satu dari ulama terkemuka yang ada di sebagai mufti Syafi'iyah, tinggal di Mekah sekitar 50 tahunan yang silam beliau wafat. Nah, ini beliau salah satu di antara ulama yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Baitul Mal, boleh zakat diberikan kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi teman-teman saya sekalian, meskipun seperti itu, saya sangat menyarankan siapapun di antaramu yang mampu-mampu, kalau mau ngasih kepada para habaib, mau ngasih kepada para syaraif yang miskin-miskin, jangan dari uang zakat. Nggak pantas. Hormati nabinya, kasih kepada mereka uang hadiah. Kan begitu? Bagi siapa yang mampu. Nah, kalau di sini ada, entah yang mendengarkan ini dimanapun ya,
baik mendengarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Ada orang-orang yang punya nasab nyambung sama Nabi Muhammad SAW, yang berarti dia adalah syarifah dan dia adalah orang miskin. Jangan mau terima dari zakat. Kamu terlalu berharga untuk itu. Apalagi kalau sampai minta-minta sama orang. Minta-minta sama orang. Itu ya, terima zakat aja udah sesuatu yang hina, apalagi minta. Minta itu sesuatu yang hina. Terus gimana? Minta sama yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang teman-teman sekalian, kalau kamu adalah zuriyah Nabi dan kamu dijadikan hidupmu itu kekurangan, cuma cukup buat hari ini aja, cukupnya buat hari ini atau besok, buat minggu depan gak ada, buat bulan depan gak ada, jangan sedih. Kamu seharusnya malah bangga karena hidupmu telah dimiripkan sama hidupnya Nabi Muhammad. Itu doanya Nabi. Itu doanya Nabi. Allahumma ja'al rizqa alin nabi kafafa. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, aku minta rizkinya keluargaku yang cukupan aja, jangan yang berlebihan. Nabi yang minta kayak gitu. Nggak kayak doa kita. Kita kalau minta buat keturunan kita biar orang banyak. Betul nggak? Ya Allah, kasih rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Sampai 7 turunan gak habis, naik lagi 5 tanjakan gak habis. Gitu. Kayak gitu kalau minta. Nabi Muhammad nggak gitu. Nabi serem, teman-teman sekalian. Nabi takut kalau kemudian dunia bisa membuat gelap mata bagi anak keturunannya. Karenanya Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa alin nabi kafafa. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad cukupan aja, jangan berlebihan. Cukup. Jangan berlebihan. Cukup. Buat makan cukup. Buat pergi ngaji cukup. Gitu kan ya? Buat beli baju cukup. Buat pergi umroh cukup. Iya, cukup semuanya enak. Mau anak kawin cukup. Ngawinin anak cukup. Cukup semuanya. Itu kan yang enak rezeki itu kan yang begitu. Itu doanya Nabi Muhammad alaihissalam. Allahumma ja'al rizqa alin nabi kafafa. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, kalau sekali lagi nih ya, kalau kamu adalah orang yang nasabnya nyambung sama Nabi, maka jangan pernah mau minta dari zakat. Saya sarankan untuk aziz, afif, jaga diri, jaga kehormatan yang telah Allah SWT berikan kepadamu. Jangan pernah mau minta-minta dari orang, semiskin apapun dirimu. Kemudian jangan mau terima zakat. Menerima dari hadiah aja. Kalau kamu bikin dirimu seperti itu, insya Allah Allah akan memuliakan kamu lebih-lebih lagi. Gampang aja kok, dikasih sama Allah SWT. Jangan kata yang dzurriyyah Nabi, yang bukan dzurriyyah Nabi aja kalau minta dikasih, tahu nggak? Apalagi yang dzurriyyah Nabi Muhammad alaihissalam. Bagi yang bukan dzurriyyah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mau ngasih sama dzurriyyah Nabi, sama habaib, sama syaraib, jangan dari uang zakat. Ustazah gimana ya Ustazah? Saya tuh sebenarnya nggak mau minta ngasih dari uang zakat. Orang yang minta zakat nih, kita ambil, jangan dari uang zakat. Uang lain, gitu kan? Mungkin kita bilang, saya sebenarnya punya uang zakat, tapi saya nggak mau ngasih sama kamu karena kamu adalah keluarga Nabi. Jadi sebagai gantinya saya kasih dari uang hadiah. Ini adalah hadiah saya untuk kalian karena saya menghormati kakek kalian. Karena kami hormat kepada kakekmu, maka kami memberikan hadiah untukmu. Itu teman-teman sekalian, nilai pahalanya gak tanggung-tanggung. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat saya pernah cerita, tapi nggak apa-apa, kayaknya ibu-ibu banyak yang lupa. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan gitu kan, dulu nggak tahu, sekarang lupa. Jadi cerita kapan aja bisa. Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanullah janjian pergi haji sama temen-temennya di kampung sebelah, di daerah lain. Misalnya gitu ya, Abdullah bin Mubarak dari Bogor, janjian sama teman-temannya mau berangkat pergi haji, teman-temannya dari Jakarta, misalnya gitu.
Abdullah bin Mubarak sendirian tuh yang dari Bogor. Hari itu udah janjian mau berangkat nih sama teman-temannya, beliau pun siap-siap. Dinaik-naikin gandum, dinaikin perbekalan buat selama di sana zaman itu ya, naik unta gitu kan. Udah rapi-rapi, baju-baju semuanya dinaikin, termasuk uang untuk selama berada di sana. Uang dinar udah disiapin sama Abdullah bin Mubarak untuk perjalanan pergi haji selama berpuluh-puluh hari tersebut itu. Berangkat waktu duha, berangkat nih Abdullah bin Mubarak. Di tengah jalan, sedikit sekalian saya muliakan, tengah jalan nih ngelewatin gurun pasir. Abdullah bin Mubarak baru mikir, ya ampun lapar beneran ya. Tadi belum sarapan, berangkat habis subuh. Ini mau nyampe tempatnya palingan siang, naik unta Bu. Biar kata Bogor Jakarta kalau naik unta. Misal Bogor Jakarta gitu, naik unta, itu unta kan lama begini. Allah. Jadi akhirnya Abdullah bin Mubarak mikir gitu kan, ini gimana caranya ya, lapar, nyari-nyari kayak warung-warung atau tempat makan gitu, nggak ada, panjang jalan gurun-gurun pasir. Lapar ya, kenapa nggak mikir tadi buat makan dulu gitu, atau bawa makanan bukan bahan makanan, kan nggak mungkin nyemilin gandum, dia masa mau nyemilin beras gitu kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya di tengah jalan itu dia melihat ada satu rumah sendirian di tengah gurun pasir. Abdullah bin Mubarak pun kemudian bertandang ke rumah tersebut. Tok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibukain sama seorang anak. Akhirnya dari dalam ada suara perempuan, masuk, silakan masuk aja. Masuk nih Abdullah bin Mubarak. Ada perempuannya keluar sesudah rapi-rapiin pakaian dia, maksudnya tertutup auratnya ini apa, kelihatan cuma matanya gitu ya. Dia bilang, "Fadlu, ada perlu apa nih Pak, maaf." Dia bilang, "Saya ini musafir mau pergi haji, tapi saya baru ingat kalau saya belum makan, belum sarapan. Kalau ibu punya makanan gitu, maksudnya saya akan sangat berterima kasih kepadamu kalau ibu bisa memberikan kepada saya juga makanan." Gimana ya? Dan anak kecil gitu, keciuman baunya masakan gitu ya, maksudnya dari ada tungku di situ, di belakang tuh ada masakannya. Kata ibunya, "Pak, kalau bapak mau haji berarti bapak pasti muslim kan?" "Ya iyalah, masa saya nggak muslim pergi haji? Hajinya kalau bukan orang Islam ke Mekah ibu ya." Jadi dia bilang, "Kemana Bu? Kenapa?" Jadi dia bilang, "Saya mau pergi haji, pastinya saya muslim. Gini Pak, masalahnya yang lagi dimasak itu ada tuh makanan kalau bapak keciuman, tapi itu makanan halal buat kami, haram buat bapak." "Oh, maafkan saya, berarti ibu bukan muslim gitu Bu, maafkan saya," kata Abdullah bin Mubarak. Iya enggak? Kalau ada orang non muslim makanannya haram buat kita kan masuk akal. Enak ya baunya ya, ini babi panggang, kan udah gitu. Betul kan? Seenak apapun kita nggak mau makanan dia halal buat dia, tapi haram buat kita. Jadi dia bilang, "Maaf, saya nggak tahu kalau ibu bukan orang muslim." Kata si perempuan tersebut, "Saya muslimah Pak, saya muslimah. Anak-anak saya juga alhamdulillah pastinya muslimah gitu kan. Bahkan bukan hanya muslimah, tapi saya adalah seorang syarifah." Maksudnya nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad alaihissalam, termasuk juga anak-anak saya juga seorang sayyid, seorang syarif, karena saya punya suami juga adalah seorang habib. Nah terus Bu, ada makanan halal buat ibu, halal buat ibu dan anak-anak, tapi haram buat saya, gimana ceritanya? Kalau sama-sama muslim, sama-sama muslimah, tapi kok bisa ada makanan halal buat mereka tapi haram buat
Abdullah bin Mubarak? Kan nggak mungkin. Jadi dia pun cerita. Dia bilang, gini nih Pak, saya punya suami meninggal 2 bulan yang silam. Dia bilang harta warisan yang dia tinggalkan tidak seberapa dan sudah kami habiskan untuk biaya makan. Beberapa hari yang lalu pas habis. Mulai kemarin nih sudah nggak ada lagi makanan yang bisa kami makan. Beras sudah nggak ada, gandum nggak ada, apapun nggak ada. Dan mereka nggak punya juga barang-barang buat bisa dijual, nggak ada juga. Dia bilang anak saya udah kelaparan dari kemarin, cuman saya mesti tahan-tahanin aja. Saya kasih minum, saya kasih apa gitu yang kecil-kecil. Pokoknya sampai saya kelonin, bolak-balik bangun lagi, saya kelonin lagi gitu. Cuman tadi pagi saya nggak tega lihat anak saya nangis mulu. Akhirnya kemudian kakaknya yang paling besar si abang saya bilang, bang cari bang makanan apaan bang di luaran sana bang, gitu. Dia pun kemudian pergi pulang-pulang bawa bangkai kambing, bangkai unta. Jadi ada unta di tengah jalan mati. Unta kan buat nganterin ibu ya, tahu-tahu mati kan, masa kita yang nganterin unta, bukan unta yang nganterin kita. Jadi ditinggal begitu aja sama pemiliknya kan. Diseret-seret lah tuh unta. Dia bilang tuh yang bapak cium baunya itu unta pak, tapi bangkai. Kalau buat kami ini yang kalau nggak makan bisa mati, sudah dalam keadaan darurat kami boleh makan. Walaupun kami memang belum makan, belum ada yang makan nih, masih baru dimasak tadi ini. Dia bilang tapi kalau bapak nih kan mau pergi haji, belum sampai dalam keadaan lapar yang kalau nggak makan mati, gitu loh. Jadi bapak ini belum halal tuh makanan buat bapak, tapi sudah halal buat kami. Abdullah bin Mubarak tercengang, bengong. Ya ampun, saya mau pergi haji sunnah, yang wajib udah pernah. Abdullah bin Mubarak udah pernah haji wajibnya. Saya mau pergi haji sunnah. Habisnya haji, saya akan pergi ke Madinah buat ziarah makam Nabi. Tapi di sini ada cucu Nabi yang bahkan sampai mau makan haram karena nggak ada makanan. Nggak benar nih saya nih. Umat macam apa saya ini? Abdullah bin Mubarak kemudian keluar. Bu, ngambilin gandumnya, uangnya, semuanya. Bu, ibu buang si masakan bangkai unta tadi. Ibu ganti aja. Nih ibu silakan masak gandum saya yang mau jadi bekalan haji. Ini juga nih bu nih uangnya buat ibu. Kalau ini habis, gandum habis apa habis nih, bekal makanan habis, silahkan ibu belanja pakai duit ini. Masih juga dicatetin alamat Bon Kacang 4. Ibu, nanti kalau uang ibu habis, bahan makanan ibu habis, saya minta tolong biar anak ibu datang ke rumah kami. Ini alamat rumahnya. Kalau saya belum keduluan nyampe ke rumah ibu buat ngirimin bekal makanan. Kalau kelamaan nih, misalnya gitu, ibu samperin rumah saya, anak ibu suruh jalan ke kampung saya. Tapi insya Allah sebelum itu mudah-mudahan Allah kasih hidayah taufik sama saya. Insya Allah sebelum anak ibu datang, saya udah akan kesini duluan buat ngasih sama ibu dan keluarga. Akhirnya bu nggak jadi haji, nah duit hajinya kagak ada. Pulang, Abdullah bin Mubarak nggak jadi haji tahun itu ibu-ibu sekalian. Dah. Sampai si ibu itu girang bener dong, anak-anaknya semua alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Emang doa nih mesti Allah ijabah, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Rasulullah. Gitu. Kok bisa tuh ada orang lagi pergi musafir ibu ya, pas di depan rumah mereka pas lapar. Kalau aja nggak karena kelupaan sarapan kan nggak tahu. Ada seorang syarifah di situ yang sampai mau makan haram
dari laparnya, dari nggak ada bekal makanan di sana. Jadi sekalian dia pulang, nggak jadi nih perginya nih, nggak jadi pergi hajinya. Sampai setelah sekitar 40 hari, sebulan sesudah itu, dia dengar kabar, Abdullah bin Mubarak dengar kabar bahwa teman-temannya yang di Jakarta, di kampung sebelah tadi itu ya, itu udah pada pulang pergi haji. Jadi Abdullah bin Mubarak, yaudah deh aneh gak haji, seenggaknya aneh jengukin orang pulang haji, lumayan. Ada bau-baunya masih gitu. Bau gak mandi berapa hari. Jadi disamperin nih sama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak berangkat, di tengah jalan turun di rumahnya si ibu itu yang kemarin itu juga ya. Kemudian beliau kasih bekal makanan ini apa, berangkat tuh ke kampung orang sana itu. Sampai di sana Abdullah bin Mubarak nyalamin yang pulang aja dong. Haji mabrur, sa'i maskur, tijaratul mansabur. Mereka bilang, kamu juga Abdullah bin Mubarak, haji mabrur, sa'i maskur, tijaratul mansabur. Kata Abdullah bin Mubarak, aneh kemarin nggak jadi haji. Habis itu ada orang ketemu orang lagi, haji mabrur. Ante juga Abdullah bin Mubarak, haji kamu mabrur. Aneh nggak berangkat kemarin. Pergi lagi Abdullah, ente dipanggil-panggil tuh di Arafah. Kenapa nggak jawab-jawab? Ada lagi yang bilang, aneh ketemu waktu kamu di Mekah, di Masjidil Haram. Aneh bilang-bilangin ente lagi pas inian sholat depanan. Aneh nggak haji. Ada yang lihat dia di Tawaf, ada yang lihat dia di Mina, ada yang lihat dia di Arafah, ada yang lihat dia di Ihram gitu dia bilang. Kenapa kamu jengukin kami Abdullah bin Mubarak? Bukannya kamu juga pergi haji barengan sama kita? Gimana ceritanya sih ini? Banyak bener kayaknya yang mirip sama saya. Jadi sekalian Abdullah bin Mubarak pulang. Begitu nyampe di rumah malam hari istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya nggak pergi haji, tapi kok banyak bener yang ngelihat saya di sana. Pengen tahu dong kenapa begitu. Tidur, Bu. Istikharahnya lain sama kita ya, Bu ya. Kita istikharah kan pengen tahu usaha bisa laku apa kagak. Kalau buka toko di sana bisa laris apa enggak kan gitu ya. Kalau Abdullah bin Mubarak aneh gitu. Kenapa dia nggak pergi haji tapi semua orang seperti melihat dia di tanah suci. Akhirnya malam hari itu Bu, namanya ulama Bu ya, orang soleh Bu ya, yang memang hatinya Masya Allah luar biasa, sampai milih buat nggak pergi haji, hanya ingin memberi hadiah kepada Syarifah dan seluruh keluarganya tersebut. Jadi dia pulang malam hari itu dia bermimpi. Apa yang dia mimpiin? Nabi Muhammad datang padanya. Nggak tanggung-tanggung. Nah dia kerjain itu karena Nabi Muhammad yang samperin. Nabi Muhammad nyamperin dalam rangka apa Bu? Dalam rangka mau terima kasih. Apa katanya Nabi? Wahai Abdullah, hari itu saya dapat laporan. Ada Abdullah bin Mubarak nggak jadi berangkat haji karena semua hartanya, semua bekalnya dikasihkan kepada seorang syarifah yang miskin yang hampir makan makanan haram karena miskinnya. Kabar tersebut sampai kepadaku, wahai Abdullah. Saya pun segera angkat tangan bilang sama Allah, ya Allah, gantikan balas buat Abdullah bin Mubarak balasan yang cukup untuk membalas kebaikannya dengan kedermawananmu ya Allah. Allah terima doa saya Abdullah. Tahun ini ada 10 malaikat haji dengan wajahmu. Ke-10-10-nya pahala hajinya akan dicatatkan kepadamu. Di pahala hajinya 10 malaikat, tawafnya, ininya, itunya segala macam, semuanya dicatatkan kepada Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak dari tahun ini sampai hari kiamat kata Nabi. Bukan cuman dari tahun itu doang, bukan. Dari tahun ini Abdullah sampai hari kiamat 10 malaikat haji dengan rupamu, catatan haji mereka akan diserahkan kepada amal ibadahmu, buku catatan amal ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Kayak gitu tuh, kayak gitu teman-teman sekalian. Maka
Ya emang ada kemuliaan lebih dari kita berkhidmah kepada, kita memberi kepada para ahli bait Nabi Muhammad alaihi wasallam. Terutamanya jika mereka adalah orang yang afif, orang yang aziz, yang nggak suka minta-minta. Gitu kan? Yang nggak suka minta-minta. Kalau sampai minta-minta, cari tahu coba kenapa dia minta-minta. Mungkin dari sangat miskinnya atau apanya. Bilang sama mereka, Bu jangan minta-minta lagi deh Bu dah. Ibu gini aja dah, saya kasih freezer, ibu jualan es, atau ibu jualan apa tuh makanan-makanan mau buat puasa nih, frozen, iya, bener nih, iya, kroket, galak, kalau dia bisa masak, kan begitu ya, bikin yang enak Bu, nanti insya Allah nih saya beliin, saya kasih modalnya, atau apa gitu yang bisa dia kerjain, biar bikin dia jadi gak minta-minta lagi. Nonton dulu sekalian, kayak begitu. Kalau kemudian emang dasarnya demen minta, nah tuh ajakin pergi majelis, biar Ustazah Halimah yang nasihatin. Gitu ya, Banu Hashim wa Banul Muttalib, nggak boleh kita serahkan zakat kepada mereka, sebab mereka adalah keturunan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dari yang harta nggak boleh zakat, nggak boleh diserahkan kepada mereka adalah wal kafir. Orang kafir nggak boleh diserahkan zakat. Kenapa? Zakat itu adalah untuk orang muslim. Dari kita untuk kita. Siapa kafir di sini? Orang yang nggak percaya sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bolehkah istilah kafir dipakai? Iya boleh, emang banyak kok lawannya muslim kan kafir. Ya Bu ya. Sekarang nggak boleh nih Ustazah. Emang nggak boleh kalau manggil orang kafir, nggak boleh. Fir, sini Fir. Ya nggak boleh Bu, kayak nggak punya nama aja. Tapi kalau istilah untuk selain orang muslim, berarti dia adalah orang kafir. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Asal jangan secara khusus. Ibu, sama kayak gini loh Bu. Ada orang pribumi, ada orang non pribumi, ada orang Arab. Saya kalau dibilangin, oh Ustazah ini orang Arab nih, saya seneng kok. Walaupun hidung saya nggak mancung. Ya kan gitu ya? Emang iya gitu. Masih keturunan Arab Bu. Kan gitu tuh. Ibu-ibu sekalian biar kata nggak kelihatan juga. Tapi ya ada. Tapi perlu saya tunjukin. Nah, nggak usah ya Bu ya. Tapi maksudnya memang itu istilahnya kan, memang namanya gitu kan. Nama etnisnya gitu. Nama kelompoknya. Tapi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kalau manggil saya, Arab, ya nggak baik Bu. Kan begitu, saya punya nama loh, nama saya Halimah, ngapain panggil saya Arab? Nggak tahu kan? Jelas. Jadi kalau ibu punya tetangga orang non muslim, jangan ibu panggil kafir. Nggak boleh, dosa, nyakitin orang itu dosa Bu. Biar kata dia bukan muslim juga. Karena ibu sekalian saya yang nyiptain manusia di atas muka bumi ini adalah Allah. Kamu nggak santun sama hambanya Allah, berarti kamu nggak hormat sama ciptaannya Allah, yang berarti kamu nggak hormat sama Allah. Gitu, nggak boleh. Tapi bahwa istilah itu dipakai untuk orang yang tidak muslim, ya kayak gini-gini nih, nggak apa-apa, memang kayak gitu kok. Tidak boleh zakat diserahkan kepada orang kafir. Emang bahasanya kayak gitu Bu. Saya kira juga nggak akan tersinggung kalau mereka ada baca di kitab, wah kitabnya orang Islam nih, Abu Suja nih, lu nyebutin kita sebagai orang kafir di sini, tersinggung. Nggak apa-apa Bu, mendingan mereka disebut kafir daripada kita orang Kristen Bu disebut domba yang tersesat. Padahal kita punya tanduk kagak. Padahal kita punya jenggot enggak. Kita punya bulu.
Ya Allah, tersesat pula Bu. Ya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, apakah saya tersinggung ketika kemudian orang Kristen membahasakan bahwa kalian adalah domba yang tersesat? Bodoh amat. Betul nggak? Ibu-ibu tersinggung apa enggak? Mereka sebut kita domba tersesat. Bodoh amat, ibu ya. Kita nggak tersesat kok, kita nggak merasa domba. Ya kan begitu. Nah itu jadi nggak jadi soal gitu. Orang-orang aja tuh dilebih-lebihin. Apalagi kalau kemudian, nah kalau ini udah kebodohan nih Bu, kebodohan atau apa ya namanya ya, kekerdilan pikiran yang ditunggangi kepentingan-kepentingan. Kalau sampai mengatakan bahwa sesudah Nabi Muhammad tinggal di Madinah, nggak ada ayat yang menyatakan bahwa orang yang tidak beriman itu kafir. Nah ini orang nggak belajar dia. Ayat Al-Quran baik Mekah ataupun Madinah ketika menyebut lawannya Muslim adalah kafir. Benar kafir? Iya kalau ada kelompoknya udah jelas namanya Yahudi. Kan begitu? Kalau jelas kelompoknya dia Nasrani. Tapi kalau kemudian Allah mau apa namanya? Iya itu biasanya Allah menyebut mereka dengan kafir. Nah jadi masalah Bu, kafir itu artinya orang yang tertutup. Kita aja ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak mensyukuri nikmat, itu Allah menyebutnya kafir kok. La in syakartum wala in inna adzabi. Kalau kalian syukuri kata Allah, bakal aku tambahin. Kalau kalian kafir terhadap nikmat tersebut, apa artinya kafir? Ketutup hati kamu dari mensyukurinya. Kamu melihat hidup kamu sengsara, mulu nggak pernah mensyukuri nikmat. Itu katanya Allah kafir kamu. Kamu nggak bisa melihat pemberian aku, hatimu tertutup dari kebaikan, kamu kafir. Wala in kafartum inna adzabi, sungguhnya adabku sangat pedih. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi nggak ada masalah sama istilah kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita muslim yang sejati, insyaallah. Amin. Wa man talzamul muzakin nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Orang yang bayar zakat tersebut wajib ngasih nafkah sama dia. Gak boleh zakat diserahkan kepadanya dengan nama fakir ataupun miskin. Siapa yang wajib dinafkahi? Istri. Suami gak boleh. Saya tahun ini wajib bayar zakat sebanyak 10 juta, jadi yang 2 juta saya kasihin sama kamu, zakat saya ya, kamu kan miskin. Gimana Bang? Saya kan miskin nih, jadi aneh mau kasih zakat, nanti kamu beliin deh tuh buat beli baju dari duit zakat dia. Ini orang nggak sah zakatnya ya. Jadi yang namanya zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kita wajib memberi nafkah kepadanya. Siapa yang kita wajib memberikan nafkah kepadanya? Suami wajib ngasih nafkah istri. Istri nggak wajib ngasih nafkah suami, bahkan ketika suaminya miskin sekalipun dan istrinya kaya raya sekalipun. Ada istri kaya raya, duitnya miliaran, suaminya miskin, papa nggak punya papa. Misalnya gitu. Terus istrinya nggak mau ngasih nafkah sama suaminya, misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa, nggak dosa, cuman zalim. Dia ganti berlian, ganti tas gitu ya, suaminya kelaparan, jahat bener gitu kan. Kalau kemudian dia kaya dan suaminya miskin seperti yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, suaminya miskin nih, seperti yang tadi saya sampaikan, si istri tersebut boleh memberikan zakat kepada suaminya. Salah satu dari zakat tersebut diserahkan kepada suaminya boleh, tapi nggak boleh semuanya. Kan seperti pembahasan kemarin, satu kelompok, kalau misalnya orang masakin yang ada, misalnya gitu ya, 2 itu minimal 3 orang fakir, 3 orang miskin. Berarti kan minimal dibagi 6 nih zakatnya. Nah kalau kayak begitu, suaminya hanya menjadi salah satu dari 6 orang tersebut. Kalau ada orang yang punya banyak utang, ya berarti dibagi 9 zakatnya. Kan ya?
3 fakir, 3 miskin, 3 orang yang punya utang. Suaminya terima 1 aja dengan 1 nama. Kalau suaminya punya utang juga, bisa dapat 2 gitu. 1 atas nama orang miskin, 1 lagi atas nama orang punya utang. Gitu, tapi nggak boleh. Zakat kamu tahun ini berapa? 100 juta, orang kaya kan? Orang kaya. Zakatnya 100 juta, udah kasihin aneh semua nih, aneh kan miskin. Gak bisa. Jadi hanya bisa menerima itu tadi ya. Nah, 1/3 itu tadi, 1/6 berarti kalau ada beberapa kelompok orang. Atau 1/9 kalau ada 3 kelompok orang. Nah, teman-teman sekalian, itu buat istri. Termasuk yang wajib dinafkahi adalah turun ke bawah, anak. Nah, anak ini ibu-ibu sekalian dinafkahi oleh bapak ketika bapak masih ada dan mau bertanggung jawab. Karena ada banyak sekarang bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Betul? Kalau kayak gitu gimana? Maka pindah kepada ibunya. Anak tuh wajib dinafkahi orang tua. Gak ada bapak ya ibu. Pokoknya nama orang tua tuh udah bapak atau ibu tuh wajib ngasih nafkah sama anaknya. Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada istri kaya, misalnya dia nggak mau ngasih sama suaminya sebagai nafkah ya, sebagai nafkah gitu kan, dia nggak dosa gitu. Tapi kalau ada orang tua nggak ngasih nafkah buat anaknya, padahal anak namanya anak ya, dia belum bisa kerja, belum apa, masih kecil gitu, nggak mau ngasih nafkah pada anaknya, ini orang tuanya dosa, ibu-ibu sekalian. Dan ini orang tua kayak beginian ini lebih jahat daripada iblis sekalipun loh. Setan aja sama anak-anaknya sayang, binatang sama anak-anaknya sayang. Betul apa enggak ibu-ibu sekalian? Binatang sama anak-anaknya sayangnya kayak begitu, Bu. Ibunya kucing sama anaknya kucing tuh. Ibu ya? Sayang, ibunya ayam sama anaknya ayam. Ibu-ibu sekalian, babi tuh Bu, sama anaknya babi, sayang, walaupun anaknya babi semua. Anaknya babi semua, dia tetap sayang, dia babi. Bu ya, jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada orang tua nggak sayang sama anaknya, ini lebih jahat daripada binatang, lebih jahat daripada setan. Ada orang tua bunuh anak. Setan ya, dari mulai seneng sama perbuatan kriminal manusia, sampai terakhir kayaknya setannya serem deh. Pas baca koran nih setannya, sekarang sih online, baca detik.com. Setannya pas baca gitu kan, wah ada si ini sama si ini zina, wah girang mereka, kita berhasil. Habis itu kemudian ada bapak bunuh anaknya, kita aja nggak kayak gini nih. Terakhir bukan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terakhir setan, aku berlindung dari kejahatan manusia. Udah lebih jahat dari orang sekarang, ya Allah. Orang ada lebih jahat daripada setan, ya ampun. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi ya, orang tua nggak bisa ngasih zakat sama anaknya karena anak wajib ditanggung nafkah. Sebaliknya juga ke atas. Jadi yang namanya zakat itu ke samping, yaitu istri ya, suami kepada istri, ke bawah, yaitu anak-anak, ke bawah lagi nih, misalnya anaknya meninggal dunia, ninggalin cucu, cucunya masih kecil-kecil, si anak nggak punya harta warisan, itu yang wajib ngasih nafkah kepada si cucu siapa? Kakek, nenek, ya wajib ngasih nafkah. Bolehkah zakat diberikan kepada mereka? Nggak boleh. Itu kan anak yatim. Iya, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena kakek nenek itu wajib memberikan nafkah kepada cucunya di saat anaknya sudah tidak ada. Demikian pula ke atas. Siapa itu ke atas? Orang tua kita. Kita punya orang tua, nggak boleh kita kasih zakat, nggak santun, nggak sopan. Mah, ini zakat saya ya, Mah, tahun ini, Mah. Terus kamu gimana, Nak? Ya, Mama kan miskin, jadi saya kasih zakat, Nak. Surhaka ini ya namanya ya. Nggak boleh, orang tua nggak boleh kita kasih
uang zakat. Uang sedekah boleh apa nggak? Nggak boleh. Orang tua kok kamu mau kasih sedekah? Orang tua kasihnya apa? Hadiah. Hadiah atas jasa dan kebaikan mereka kepada kita. Yang kata Allah, anishkurli wali walidain. Gitu. Termasuk juga ke atasnya lagi, atasnya orang tua, yaitu kakek nenek. Kalau memang mereka nggak mampu, maka kita tidak diperkenankan memberikan zakat kepada mereka karena kita wajib memberikan nafkah kepada mereka. Wa matan zamul muzakin apakah terhadap wilayah bismil fuqara wal masakin wallahu a'lam bissawab. Jelas semua ya? Insyaallah. Baik, ada beberapa pertanyaan, tolong jangan ditambahin lagi. Assalamualaikum Ustazah, setiap tahun saya dan keluarga bayar zakat fitrah berarti ini ya, di masjid dekat rumah, tapi seperti tradisi masjid akan memberikan zakat kepada semua penduduk di sekitar masjid dan keluarga saya suka dapat berupa uang dan beras. Yang ingin saya tanyakan, satu, sebaiknya saya kemanakan pemberian masjid tersebut? Biasanya saya kasih ke pengemis yang datang ke rumah, boleh, itu boleh, ya. Tapi lebih baik lagi kalau kamu di saat masjid tersebut itu memberikan zakat kepadamu, kamu bilang, maaf, saya enggak wajib menerima zakat. Maksudnya saya tidak menerima zakat. Gitu. Alhamdulillah keluarga kami mampu sehingga kami tidak menerima zakat, serahkan aja kepada yang lain. Gitu. Karena zakat dari gitu-gitu juga yang terima. Enggak mungkin ya. Apakah saya dan keluarga berdosa bila pemberian masjid tersebut kita pergunakan sendiri jika tidak ada pengemis yang datang ke rumah? Ya nggak boleh. Masjidnya kan ngasih berarti uang zakat. Masa zakat kamu dimakan kamu sendiri? Gimana ceritanya ini ya? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi jangan teman-teman sekalian, kamu ngasih zakat, jangan terima zakat. Kecuali kalau kamu sangat miskin. Assalamualaikum Ustazah Alimah, semoga selalu sehat dan sejalan dengan Allah SWT. Amin. Ustazah, ada seorang ibu, beliau tidak memiliki keturunan, beliau mengasuh anak kakaknya. Oke, ponakan ya, yang perempuan. Baik. Beliau punya kakak perempuan dan laki-laki. Di hari tuanya, ibu tersebut menghibahkan hartanya untuk ponakan dari kakak laki-laki dan anak yang beliau asuh dari kakak perempuannya. Mulai susah nih. Saya ngerasanya kayak lagi ujian ada soal inilah esai. Coba ya ibu-ibu bantuin saya jawab. Tapi karena ponakan dari kakak laki-laki itu tidak mau, hanya mendapatkan setengah harta, merasa kurang, jadinya dua ponakan ini saling tidak akur. Bagaimana saran dari Ustazah untuk masalah ini? Karena saya sedih, keluarga saya jadi renggang. Jazakumullah Ustazah. Nih Bu, dia kan ngasih sama anak yang dia angkat dong, iya kan? Gitu. Dan sekarang nih ada ponakannya lagi yang dia nggak angkat anak, yang laki-laki nih dari saudara yang laki, dikasih juga tapi tidak sebanyak yang anak angkatnya tadi. Dia nggak terima. Kalau nggak terima kayak begitu, dia kan nggak wajib juga uangnya diserahkan dihibahkan kepada ponakannya. Mestinya bilang kayak begini, kamu nggak terima, nak dikasih segini, ya udah deh saya nggak jadi ngasih. Gituin, nggak jadi ngasih deh nak, saya maaf ya nak ya, saya mau ngasihnya ke anak yatim, ke sedekahin ke pondok pesantren, sedekahin kemana-mana. Kayaknya jauh lebih benar saya kalau sedekahin kepada mereka daripada saya kasih ke kamu, akhirnya kamu jadi kayak begitu. Udah ya nak ya, saya nggak jadi ngasih ya. Gituin. Dia pasti yang nggak apa-apa deh. Gitu. Ya saran saya seperti itu. Jadi gimana nih? Keluarga udah terlanjur renggang nih. Ya dinasehatin aja, kasih tahu sama anak itu. Nah itu kan dia, anak itu kan anak yang dia angkat, dia yang ngurusin. Lagi zaman kecil-kecilan emang juga mereka barengan, tidur bareng, apa bareng, segala bareng. Nah, anak angkatnya dia kan kayak angkat anak dia sendiri kan, apalagi ponakan. Ya wajar aja kalau dikasih lebih daripada kamu. Kamu masih bagus dikasih.
Enggak juga nggak apa-apa loh, dia nggak dosa nggak ngasih kamu gitu. Gituin ya, kasih nasihat. Assalamualaikum Ustazah. Misalkan bangun sholat subuh kesiangan. Niat sholat subuhnya kan pakai kata qadha. Batas niatnya pakai qadha, waktunya kira-kira berapa menit dari waktu azan? Azan apa nih? Oh, mulai kapan orang kemudian menyebutkan lafaz azan? Bu, ibu punya smartphone. Jangan cuma phone-nya doang yang smart, orangnya kagak. Ibu kalau punya smartphone, telepon pintar itu loh. Ibu kalau nggak punya, nanya mana tuh? Nak, tolong ya nak ya, bukain aplikasi Muslim Pro. Ingetin, apa namanya? Muslim apa gitu nak? Gitu ya, Muslim Pro. Suruh buka aplikasinya. Jangan pakai nanya anaknya beli di mana. Jadi gitu kan. Teman-teman sekalian, pakai aplikasi itu nanti ada tuh. Nih Muslim Pro nih. Ada namanya waktu sholat. Itu ibu-ibu, ibu pergi ke Amerika, ibu pergi kemana, tinggal buka aja waktu sholat daerah ibu berada tuh langsung keluar di situ. Secara otomatis. Gak usah khawatir. Tinggal lihat. Nih, saya tahu nih. Hari ini asar 15.13. Berarti sekarang udah asar ya. Oh udah dari tadi. Ini gak denger. Maghrib jam 6 lewat 7 menit. Isya jam 7 lewat 15 menit. Subuh jam besok ya. Subuh jam 4 lewat 42 menit terbit. Nah, baru terbit di situ. Terbit jam 5 lewat 54 menit. Sama dengan sekitar jam 6 kurang 6 menit. Itu berhentinya waktu subuh. Kalau ibu sholat subuh di atas ini jam 6 lewat seperempat, ibu jemurin kunut. Jadi kalau ditanyain malakirnya, ayo dong bikin sarapan, tak dulu bang, lagi ngejemur kunut. Saya lagi mau jemur kunut, ya Allah. Ibu-ibu, jadi ibu begitu bangun tuh, kalau kita terlambat sholat subuh, lebih bangunnya di atas sini ya, di atas jam 5 lewat 54 untuk hari besok ya. Ganti-ganti waktunya sesuai dengan kapan terbitnya, nanti ada kapan terbit fajar, kapan subuh, kapan waktunya habis subuhnya gitu. Nah itu teman-teman sekalian, kalau kita sholat lebih daripada waktu itu, kita sholatnya ditambahin qadhaan. Saran saya, habis selesai kamu sholat subuh, sholatlah lagi 2 rakaat. Niatnya gini, usolli sunnat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat taubat karenamu ya Allah 2 rakaat. Habis sholat angkat tangan, ya Allah malu ya Allah, hari ini ngejemur kunut ya Allah. Malu saya ya Allah. Ya Allah, saya tahu bahwa saya kenapa sampai nggak dibangunin subuh, pasti disebabkan karena dosa yang telah saya lakukan sebelumnya. Ampuni hamba ya Allah, jangan lagi bikin besok terlambat lagi bangun subuhnya. Taubatin. Besoknya terlambat juga, sholat lagi, doa taubat yang lamaan sekarang, baca Baqarah. Lebih panjang lah pokoknya, ibu ya, biar minta ampun sama Allah yang benar. Beneran ya teman-teman sekalian, minta ampun sama Allah. Ketika kamu sholat bukan hanya karena kamu mau sholat, seperti yang tadi selalu saya sampaikan, akan tetapi karena kamu diinginkan baik oleh Allah, diizinkan untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu lagi nggak sholat, lagi nggak sholat, terlambat sholat, bukan hanya karena kamu terlambat sholat, tapi karena kamu tidak bernilai di mata Allah, Allah tidak izinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Cari tahu kenapa kamu jatuh di mata Allah itu. Cari tahu, pasti disebabkan karena dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah tetap izinkan kamu untuk sholat pada waktunya. Jelas? Ya, gitu ya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, semoga selalu mengerti Allah. Saya mau bertanya, amin ya. Apa hukumnya BPJS? Halal. Sepupu laki-laki kita apa benar termasuk bukan mahram? Iya bukan mahram. Gak pakai apa benar. Pengen mahram amat sama sepupu.
bukan mahram, jadi kamu kalau kawin sama sepupu sah. Nabi pun menikah dengan saudara sepupunya Sayyidah Maimunah bintul Harith, salah satu dari anaknya Sayyidah Sofiyah, bibinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, Nabi kawin sama sepupunya, emang bukan mahram sepupu. Jadi jangan so akrab sama sepupunya, ini ganteng. Nah, jangan ya, tahu dulu. Assalamualaikum Ustazah, diskon dan potongan harga yang diberikan layanan uang dompet elektronik seperti GoPay, OVO disebut mengandung unsur riba, benar atau tidak? Kalau hanya berupa pelayanan, potongan harga gitu ya, potongan harga yang karena pelayanan, karena salah satu bentuk pelayanan, bukan menambah saldo, itu bukan riba. Tapi kalau nambah saldo itu riba. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nih ya, gini ya. Kamu masukin uang di GoPay misalnya. Masukin uang 100.000 atau 200.000. Tapi kalau kemudian sampai bulan depan kamu belum pakai, belum apa-apa gitu ya. Atau misalnya kamu pakai sih, misalnya gitu. Pakai 50.000, berarti sisanya mestinya berapa? 150. Pasti lihat, gitu kan? Kamu dapat bukan 150, akan tetapi kamu dapat tambahan saldo sebanyak 170 sekarangnya, gitu. Atau kamu masukinnya 200, kemudian bulan depannya kamu gak pernah pakai, bulan depannya kemudian jadi 250 misalnya. Itu riba. Itu riba. Karena kelebihannya uang apa dong kalau bukan uang riba? Gitu kan? Kullu qardin jarrun akan fahuwa riba. Akan tapi kalau kamu kalau misalnya pakai GoPay, ada potongan harga misalnya, atau ada ini dapat poin misalnya kayak begitu ya. Diskon untuk potongan harga sama bukan Kak? Iya, diskon untuk potongan harga sama ditambah ada poinnya misalnya. Kalau dapat poinnya nanti bisa kamu pakai lagi buat apa, misalnya gratis apa, makanan apa. Nah itu teman-teman sekalian, itu namanya servis pelanggan. Namanya kita usaha, itu pasti ngasih servis lebih kepada pelanggan. Semua perusahaan, nggak usah perusahaan. Nih teman-teman nih, kalau misalnya punya usaha, sama pelanggan, sama bukan pelanggan beda dong. Makanya kalau kita beli-beli di Tanah Abang, kita suka bilang harga pelanggan dong. Tambah ini bonus pelanggan, langganan kan, gitu kan? Nah itu namanya pelanggan memang biasa mendapatkan potongan harga atau adanya untuk menarik lebih konsumen. Gitu teman-teman sekalian. Jadi apakah mengandung unsur riba tergantung jenisnya apa. Kalau hanya tambahan poin atau diskon gitu itu nggak masalah. Akan tetapi kalau berupa uang tambahan saldonya, nah itu baru namanya riba. Baik, terima kasih semua pertanyaan. Oh masih ada satunya. Buru-buru ya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah apa kabar? Kenanya kabar sekarang masih panjang nih. Semoga dalam lindungan Allah SWT selalu ya Ustazah, amin. Saya mau bertanya, saya pernah punya hubungan dengan seseorang. Saya pernah punya hubungan dengan seseorang yang waktu itu mengaku duda. Saya mencium bau-bau. Tapi setelah beberapa tahun ternyata saya tahu kalau ternyata belum bercerai. Padahal saya kenal kakak dari pria ini, tapi sepertinya menutupi dan baru memberitahu kalau memang belum sah cerai. Istrinya pernah telepon saya dan marah-marah. Sekarang saya putuskan untuk berpisah dengan laki-laki ini. Dan saya pernah dengar Ustazah ceramah kalau punya salah harus minta maaf, agar Allah juga memaafkan kita. Pertanyaannya, apakah saya harus mencari istri biar bikin masalah? Iya mau bikin masalah. Apakah saya harus mencari istri dia tersebut untuk minta maaf? Nggak usah. Nggak usah. Kenapa Ustaz? Ngapain bikin masalah? Kamu nggak salah apa-apa kok itu ya? Iya kan ya? Nggak salah apa.
nanti viral. Enggak usah. Ya, minta maaf Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta maaf karena ngerebut suami orang, Bu. Minta maaf karena pacaran. Pacaran tuh sama duda, sama suami orang sama-sama haram. Halo? Kamu pikir kalau pacaran sama duda kagak haram gitu? Haram sama aja. Sama suami orang haram, sama duda haram gitu kan. Jadi nggak usah pacaran tuh ya, nggak usah. Gimana caranya kawin? Ya Allah, Bu. Nih tanya sama mama nih, emang kawin sama pacarnya? Bukan, banyakannya itu ya. Emang kawin sama pacar pertamanya? Assalamualaikum, Ustazah, mohon doanya untuk anak saya akan ujian nasional bulan depan. Yuk kita bacain Fatihah untuk keluarga kita yang sedang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, insyaallah. Kita semua, mudah-mudahan Allah SWT berkahi Rajab, berkahi Syaban, berkahi Ramadan. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, insyaallah. Ini hati syifa, sehat semua, insyaallah sampai pada bulan Lebaran nanti, sampai puasa, sampai Lebaran, sampai seterusnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan sehat wal afiat buat kita semua yang hadir di tempat ini dan juga buat kaum kerabat kita, saudara-saudari kita yang sedang berada dalam keadaan kurang sehat. Anallaha yashfina ajilan la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita akhiri dengan kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna alaina taubah taghfir li kulli hawbah waghfir lana al-awrati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah awzubah wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi isma' fadlan wujudan manna la biktisabim minna bil Mustafa Rasulih Salla wa sallam Rabbi Adal Habib wa alihi wa sahbi Dada tashi sahbi Walhamdulillahi Fil bad'i wa sanani Alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Fatiha bil qabul wa min kulli salam wa fashallahi rabbatin al fatihin bil qulubina wa qalbina mal huda wa tuqal aqfal mina wa ridha wal yakin yahtan sarifin wa yahtanna bil husna wa huwa radina fi khairin wa afiyah. Kita doakan KMA beserta seluruh keluarga, beserta Fatimah Azhar beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu, suami, semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Dan saya juga alim-alim terus mohon doakan, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan hajat, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan seluruh urusan, disehatkan seluruh keluarga juga insyaallah. Ala hadhihi niyyah dunya salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Sekali lagi nanti tanggal 3 April kita akan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.